Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan sampaikan materi tentang malu sebagian daripada iman. Dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batu minal iman. Artinya, iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari tengah jalan. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah, di hadis itu tadi disebutkan bahwa al-haya'u syu'batu minal iman, bahwa malu itu merupakan salah satu cabang daripada iman. Orang yang punya rasa malu dalam dirinya itu pertanda bahwa dia mempunyai iman. Oleh karena itu, malu ini di dalam Islam merupakan akhlak yang mulia. Akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga ia mampu menghalangi dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan mampu mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Nah, itulah malu, ya. Maka di antara malu yang pertama adalah kita harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malu kepada sesama manusia. Lalu bagaimana kita harus benar-benar mempunyai rasa malu dalam arti yang sebenarnya? Ini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara marfu'. Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabatnya, malulah kamu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Lalu para sahabat langsung menjawab, ya Rasulullah, kami semua ini malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah menyauti, bukan begitu maksud saya. Bukan seperti itu ucapan malu kepada Allah. Yang saya maksud adalah malu dalam hati yang sebenarnya itu adalah hendaknya engkau mampu menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepala itu. Juga menjaga perut dan apa saja yang masuk ke dalam perut itu. Juga kamu jaga kemaluanmu, jaga kedua tanganmu, dan jaga kedua kakimu. Dan hendaklah engkau banyak mengingat mati dan kehancuran.
Maka barang siapa yang menginginkan akhirat, niscaya ia akan meninggalkan perhiasan hidup di dunia dan lebih mementingkan hidup di akhirat daripada di dunia. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh ia telah punya rasa malu kepada Allah dalam arti yang sebenarnya. Nah, ini yang saya maksud begitu. Ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan di antara tanda malu kepada Allah itu dengan jalan menjaga anggota badan kita dari melakukan perbuatan maksiat. Contohnya, ya, jaga kepala dan apa yang ada di sekitarnya. Ya, kita jaga mata, kita jaga telinga, kita jaga lisan, ya, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita menjadi tercela. Mata digunakan untuk memandang hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, bisa menimbulkan maksiat. Telinga mendengarkan ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang tidak patut, itu bisa menjadikan kita maksiat. Mulut mengucapkan kata-kata bohong, kata-kata dusta, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, itu juga maksiat. Jaga, ya. Demikian juga jaga perut dan apa yang masuk ke dalamnya. Perut kita jaga, jangan sampai memasukkan makanan minuman yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga benar-benar perut kita ini bersih dari makanan minuman yang haram. Nah, ini yang saya maksud begitu. Jangan asal semua masuk ke dalam perut, tidak bisa membedakan mana yang halal dan yang haram. Itu berarti tandanya kita tidak punya malu. Kemudian jaga tangan, jangan mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Juga dipergunakan dengan baik, jangan menjahili, jangan, ya, mengganggu dan lain sebagainya. Juga jaga kaki dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Jika kita sudah bisa menjaga anggota badan kita, itu sudah berarti kita sudah punya rasa malu dalam arti yang sebenarnya. Ya. Jadi dengan demikian, orang yang masih memiliki rasa malu, sudah barang pasti ia akan menjauhkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sebab seringkali kita ini melakukan perbuatan yang tidak baik, malunya kepada orang lain, atau perbuatannya malu dilihat orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melepaskan pandangannya pada diri kita. Ini yang harus kita perbaiki. Jadi kalau kita punya rasa malu kepada Allah yang baik, pasti kita akan punya rasa malu yang baik juga kepada orang lain. Nah, jadi dengan demikian ada pengawasan melekat pada diri kita. Ya. Orang yang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, jika seseorang sudah tidak punya lagi rasa malu, maka dia akan berbuat sekehendak hatinya. Ya. Nah, ini saudara sekalian, para pendengar penyujuk hati yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam pengertian ihsan itu, anta tudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu menyembah, seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi
kita melakukan perbuatan apapun yang bernilai ibadah itu, kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dilihat Allah. Walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita sudah yakin bahwa perbuatan kita dilihat. Insya Allah dengan demikian kita bisa meredam diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semoga bulan puasa ini benar-benar menjadikan kita ini punya rasa malu yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan puasa dengan sesempurna mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.